Hai Sobat Plays, apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Pada video kali ini, kita masih akan melanjutkan serial dari The Last of Us Season 2, tepatnya episode ke-5. Seperti biasa, buat kalian yang baru menonton, silahkan simak dari episode 1 ya, agar filmnya nyambung dengan yang sedang admin bahas ini. Link lengkapnya klik di pin komentar bawah. Duduk manis dan siapkan cemilan kalian, karena filmnya akan segera digaskan. Di awal film memperlihatkan kelompok Wolf yang sedang berjaga. Salah satu anggota bernama Hanrahan lalu menemui Mbak Wong untuk menggali informasi tentang kejadian aneh di rumah sakit. The kind of environment they like. Plus the old timers said, including Leon. If I was getting executed, Isaac would have come himself. What happened? Nah, si Mbak Wong ini bilang tuh kalau ada jamur cordyceps baru yang menewaskan banyak anggota Wolf yang bertempat di ruangan lantai B2. Ingat-ingat lantai tersebut ya guys, karena nantinya akan sangat penting. The hospital's a resource we can't afford to lose. We still have the men. So today, B2, hoping for more of the same. I'm sorry about your son. Scene selanjutnya berpindah pada Dina yang sedang menggambar peta. Tak lama, Ellie datang karena ingin membantu. Tapi Dina bilang tidak usah. I mean, if I had a protractor, it would be a lot more accurate. Oh, I actually brought... I'm triangulating. Ellie. Yes? Ellie kemudian melihat galeri musik di ruangan kota Seattle itu. Dina kemudian datang untuk menyampaikan bahwa peta yang dibuatnya telah siap. Why aren't they patrolling it? Patrols north and south, like this. Dina juga menerangkan cara masuk ke markas Wolf dengan tujuan balas dendamnya kepada Abby atas kematiannya Joel. Amish people? No. Well, they were around back in 03. Morons. Middle of a fucking... Singkat cerita, pasangan lesbi itu menyusuri kota Seattle yang terbengkalai. You don't trust me? I trust you. Tiba-tiba mereka melihat tumpukan kelompok Serapids yang telah membusuk. Dan jangan tanya penjelasan anggota Serapids ini ya guys, karena semua penjelasannya sudah dibahas pada video sebelumnya. Dan sebagai bentuk penyingkat durasi saja. No right answer. I promise you, I would have hunted him down. Would it make a difference if my family had hurt his people first? And I think, what if and when I shot him, he looked more. You got home, they were dead, he was gone. And I don't have a mom or sister anymore. But since my mom was scared and she wouldn't let me go outside. First, north of Santa Fe. Dina, do you want to go back? Malam pun berlalu. Mereka nekat untuk masuk melewati pagar markas para Wolf. Singkatnya, Ellie dan Dina berhasil masuk tanpa ada seorang pun yang tahu. Don't get angry. You're a little crazy. And that's exciting. If it gets bad, and we have to make a choice. So we've got maybe a few strays. In fact, there's no fucking way this entire place is empty. I'm gonna take a peek. The searchlights are up high to scan the outside. Namun, pada suatu ruangan,
mereka harus dikagetkan dengan zombie yang sama seperti di episode 1, yang sifatnya cepat, lincah saat menyerang. Wait. Whichever one it follows, the other one comes up and takes it out from behind. Fucking bit you. What was I supposed to tell you? You would have. Go! Keduanya terpojok dan hampir terkena gigitan. Namun untungnya ada Jesse yang tiba-tiba datang membantunya. Did you get bit? Setelah lolos dari para zombie, kini mereka bertiga diburu oleh kelompok wolf karena ketahuan. Untungnya mereka berhasil kabur melewati hutan. Jesse juga bilang kalau dia datang bersama Tommy, adiknya Joel. I can talk to you right now. Hopefully. We're supposed to rendezvous. Tapi tiba-tiba mereka melihat sekelompok Serapids yang sedang mengeksekusi anggota wolf secara sadis. Don't talk the prophets. Bukan hanya itu, Dina rupanya terkena anak panah pada kakinya, sehingga mereka bertiga diburu oleh anggota Serapids. Singkatnya, mereka bertiga lolos dari Serapids, namun hanya Ellie yang terpisah sendiri. Ellie kemudian bertindak nekat dengan masuk pada markas wolf sendirian. Scene baru terlihat salah satu teman Abby yang bernama Nora yang tiba-tiba ditodong oleh Ellie dengan menanyakan di mana Abby. Told you. Maybe you should have. Or maybe you should have stayed. Where's Abby? Namun Nora saat itu kabur yang membuat Ellie mengejarnya. Nora secara tidak sengaja malah masuk pada ruangan B2. Ayo, masih ingatkah ruangan ini? Tak pikir panjang, Ellie pun masuk pada ruangan B2 itu. Rupanya ruangan itu didapati banyak jamur virus baru bernama spora yang menginfeksi manusia melewati udara yang terhirup. Namun tidak bagi Ellie karena dia kebal, guys. Ellie juga melihat Nora yang mulai terinfeksi akibat menghirup spora. Ellie tetap menanyakan keberadaan Abby pada Nora. The young girl you wanted in that hospital. Don't you know it? Nora yang tak memberitahu keberadaan Abby, lantas dia pun dibunuh oleh Ellie dengan pipa baja. I know. Where is she? Ellie kemudian terbangun dari tidurnya, yang secara aneh Joel ada di sana, sehingga episode kelima ini selesai. Hey, kiddo. Wait guys, admin pun bingung dengan ending episode 5 ini karena saat Joel hadir, filmnya langsung berakhir. So, apakah selama ini Ellie hanya bermimpi? Dan semua kejadian Joel dibunuh oleh Abby itu tidak pernah terjadi? Supaya mendapat jawaban, silahkan ikuti terus karena episode ke-6 nanti akan segera Periplace bahas. Terima kasih telah menonton hingga detik ini, dan Periplace pamit. Wassalam.